Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang pada program On Target. Kita pada hari ini masuk pada episode Pilar-Pilar Iman dengan topik menang bersama Raja di atas segala Raja. Pemirsa, kata menang merupakan kata yang penuh sukacita. Kata menang adalah kata yang didambakan oleh hampir setiap orang karena semua orang ingin menang. Kata menang menunjukkan prestasi seseorang. Kata menang itu juga menjadi ukuran bagi keberhasilan seseorang. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas apa arti menang menurut Alkitab. Saya akan bacakan satu ayat di Wahyu 17 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Pemirsa, saya memiliki seorang teman yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengadakan perjalanan rohani. Ke Mesir, kemudian masuk ke Israel, kemudian mereka keluar dari Yordan. Seperti biasa, dari Jakarta ke Mesir berjalan sesuai dengan perjalanan Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tentunya ada beberapa tempat yang dilewatin. Ya, tempat tersebut sudah tertulis di Alkitab, di mana bangsa Israel bersungut-sungut, di mana tidak ada air. Mereka mau minum air, terdapatlah air yang pahit. Kemudian dengan mujizat Tuhan diubah menjadi manis dan mereka terus berjalan. Masuk di menemukan pohon kurma, ada sumber air, kemudian mereka berperang melawan bangsa Amalek dan tibalah di kaki Sinai. Nah, teman saya ini sudah tiba di Sinai. Tentunya setiap orang yang mengadakan perjalanan rohani akan naik ke Gunung Sinai. Pada saat naik ke atas, ditemukan gitu betapa sulitnya untuk naik ke atas. Padahal teman saya sudah naik onta sampai ke mungkin 2/3 jalan. Dan sepertiganya harus berjalan kaki dengan menaiki begitu banyak anak tangga. Dan setelah dia turun, dia merasakan betapa sulitnya. Bagaimana Musa itu memimpin suatu bangsa yang besar. Musa dipanggil oleh Tuhan pada saat dia dari bayi yang dialirin di sungai Nil dan kemudian diambil oleh putri Firaun. Kemudian dibesarkan, dididik. Artinya apa? Tuhan mempersiapkan Musa. Tuhan mengajari Musa. Musa diajari dengan semua hikmat daripada Mesir. Supaya apa? Supaya dia suatu saat bisa memimpin suatu bangsa ini bisa keluar dari perbudakan. Tapi apa yang terjadi? Dia memang menunjukkan dia adalah seorang pemimpin yang adil. Sampai dia berani pada saat ada percecokan antara orang Ibrani dengan orang Mesir, dia membela orang Ibrani. Tapi pada akhirnya dia harus lari ke padang gurun. Nah, pada proses dia lari ke padang gurun adalah merupakan untuk memproses diri Musa yang tadinya menjadi orang yang hebat menjadi rendah hati. 40 tahun dia diproses di padang gurun. Tapi sebelumnya juga Tuhan memberikan kesempatan. Waktu dia dipanggil 40 tahun diberi pelajaran yang luar biasa. Nah, setelah 40 tahun kedua, dia dipilih untuk memimpin satu bangsa yang besar untuk keluar dari tanah perbudakan. Musa digembleng oleh Tuhan. Yang tadinya tinggal memerintah orang. Sekarang dia harus mengembalakan kambing domba. Sebuah perbedaan yang jauh sekali. Dan dia tadinya di istana. Dia harus ada di padang gurun. Tujuan Tuhan melatih itu semua adalah pada saat dia nanti memimpin bangsa ini keluar, dia akan mengerti padang gurun. Dan kembali kepada teman saya ini. Waktu dia tiba di Gunung Nebo, dia sudah dari Mesir ke Israel, kemudian dia ke Jordan. Dia berdiri di Jordan, dia memandang ke Israel. Tiba-tiba ada suara hatinya berkata begini, Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tuhan tidak izinkan masuk. Saya ulang, dalam hatinya berpikir, Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tuhan tidak izinkan masuk. Ini adalah salah satu contoh
apakah Musa ini memberontak kepada Tuhan? Apakah Musa mengatakan kepada Tuhan, saya sudah berkarya? Apakah Musa berkata kepada Tuhan, tadinya kan saya tidak mau, saya tidak pandai bicara, kenapa saya yang dipilih, sekarang saya tidak boleh masuk? Ada banyak hal yang boleh sebagai alasan untuk meminta kepada Tuhan mengizinkan dia masuk. Tapi itu semua tidak dilakukan oleh seorang yang namanya Musa. Dia hanya minta kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya masuk. Tuhan bilang tidak. Dia ngomong sekali lagi, Tuhan izinkan saya masuk. Tuhan bilang, oh tidak. Musa adalah orang yang tipenya setia, walaupun dia punya banyak jasa kepada Tuhan. Bahkan dia berani berkata, hapus namaku dari kitab kehidupan. Tetapi apa? Biarlah bangsa ini semua namanya ada di kitab kehidupan. Betapa Musa mau membela bangsa Israel. Tetapi Tuhan bilang, enggak, kau enggak boleh masuk. Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Musa dipanggil, Musa dipilih. Tapi pada akhirnya Musa setia. Apa yang Tuhan mau, dia lakukan. Dan puncaknya adalah setelah 1500 tahun, waktu Yesus datang. Di satu bukit, Tuhan izinkan murid Yesus, tidak banyak, hanya 3 orang, untuk melihat. Dia berdiri bersama siapa? Dia berdiri bersama Musa dan Elia. Elia berkisar 875 tahun mundur ke belakang ke zaman Yesus. Musa 1500-an. Musa dipanggil, dipilih, dan setia. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Semua pengorbanannya, semua dedikasinya kepada Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan izinkan dia masuk pada saat Yesus ada bersama-sama dengan bangsa Israel saat itu. Ini luar biasa sekali. Ini adalah satu pelajaran buat kita. Musa seorang yang benar-benar setia. Walaupun Tuhan bilang engkau tidak boleh masuk, dia tetap taat. Ini luar biasa. Kadang kita tidak mendapat hal dari Tuhan aja, kita sudah bicara Tuhan meninggalkan saya. Hal-hal kecil. Kadang usaha kita susah aja, aduh Tuhan marah sama saya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang adil, pemirsa. Musa 40 tahun jeripayanya. Tuhan perhitungkan, dia boleh masuk. Dia boleh bersama-sama dengan Elia. Dia boleh bersama-sama dengan juru selamat. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia di dalam Tuhan. Supaya kita bisa berdiri menang bersama Raja di atas segala Raja. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, demikianlah program kita pada hari ini. Sampai ketemu di program berikutnya. Tuhan Yesus